Meski usianya cukup untuk masuk taman kanak-kanak, Minha belum pernah keluar rumah. Ayahnya memilih menahannya di dalam, bukan demi perlindungan, melainkan demi bantuan dana anak yang diterimanya. Sang ayah tak memiliki pekerjaan tetap. Siang hari ia berjalan tanpa arah, malamnya bermain game, dan saat mabuk, ia bisa meledak sewaktu-waktu, dan istri serta anaknya sering jadi sasaran amarahnya. Ibunya bekerja di supermarket kecil, kadang ia membawa pulang makanan yang hampir kadaluarsa untuk Minha. Namun sayangnya, ia tak sepenuhnya hadir sebagai ibu yang hangat. Di matanya, Minha lebih seperti beban daripada anugerah. Namun hidup Minha berubah ketika ia diam-diam berteman dengan Hyun-soo, anak perempuan ceria yang menjadi satu-satunya cahaya di hari-harinya yang kelam. Namun kedamaian itu tak bertahan lama. Suatu hari, ayah Minha datang bersama polisi, karena sebelumnya ia melihat Minha berjalan dengan Hyun-soo, tapi bukannya menghampiri, ia justru melaporkannya. Di kantor polisi, ia menuduh Hyun-soo membawa Minha tanpa izin. Hyun-soo mengaku salah karena tidak meminta izin orang tua, tapi sang ayah membentaknya, seolah ia melakukan kesalahan besar. Sesampainya di rumah, Minha dimarahi habis-habisan. Ia menangis, memohon maaf, tapi sang ayah justru merobek buku dongeng pemberian Hyun-soo, buku yang selalu menemaninya tidur. Malam harinya, ayah Minha mendatangi ibu Hyun-soo untuk mencari keuntungan. Esoknya, ia pulang dengan pakaian baru dan berkata, "Temanmu tak akan datang lagi." Minha yang masih kecil tak sepenuhnya memahami kenyataan yang rumit. Yang ia tahu, kata-kata ayahnya membuatnya sedih. Sejak hari itu, setiap pukul 2:15, ia berdiri di jendela, berharap Hyun-soo lewat. Tapi hari-hari berlalu, dan tak pernah ada sosok yang ia tunggu. Di sisi lain, Hyun-soo juga berubah. Ia tampak murung sejak ibunya memutuskan mereka harus pindah ke Kanada. "Kalau kamu tetap dekat dengan Minha," kata ibunya, "perpisahanmu nanti akan menyakitkan baginya." Sebelum pergi, Hyun-soo berdiri di perempatan jalan yang dulu sering ia lewati bersama Minha. Ia mengenang saat mereka bergandengan tangan dan menunggu lampu hijau. Tapi ia juga ingat pesan ibunya, bahwa pertemuan hanya akan membuka luka. Di saat yang sama, Minha diam-diam keluar rumah. Ia juga sampai di perempatan itu, dan melihat Hyun-soo di seberang jalan. Dengan harap di mata, ia melambaikan tangan. Hyun-soo tersenyum, tapi tak melangkah. Ia hanya berdiri diam, karena ia tahu, satu langkah bisa membuat semuanya lebih menyakitkan. Tak lama setelah kepergian Hyun-soo ke Kanada, ibunya menemukan buku harian yang ditinggalkan putrinya. Di sana, ada kisah-kisah kecil bersama Minha, juga foto-foto yang menunjukkan luka tersembunyi. Kemudian sang ibu mengirim semuanya ke polisi. Beberapa waktu kemudian, hak asuh Minha dicabut, dan ia kini tinggal bersama keluarga yang penuh kasih. Dengan seorang adik perempuan yang manis, ia pun menceritakan kisah sahabat pertamanya. "Aku pernah punya sahabat baik yang menolongku keluar dari kegelapan, dan ia pun berjanji, saat ia besar nanti, ia akan mencarinya, dan bermain bersama lagi, seperti dulu."